Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan membahas perulangan array. Apa itu perulangan array? Sebelum kita masuk ke detail perulangan array, kita balik dulu ke sebelumnya bahwa kita pernah membuat program di video yang pertama yaitu tentang penggunaan array pada bahasa pemrograman Pascal. Di mana pada pemrograman tersebut kita bisa lihat kita membuat array yang berisi 5 elemen dimulai dari 1 sampai indeks 5 dengan isinya yang saya hardcode seperti ini ya, namanya di hardcode di mana isi dari sebuah variabel tersebut langsung kita tuangkan dalam codingnya. Nah, terkadang kita membutuhkan inputan yang berasal dari luar codingannya untuk bisa menjalankan sebuah program gitu ya, misalnya input nama mahasiswa, kita kan input dari keyboard gitu ya, dari luar daripada si source code-nya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau inputan itu di dalam bahasa pemrograman Pascal selalu kita tanamkan 2 baris yang harus kita gunakan. Baris pertama adalah labelnya, write-nya, misalnya write input data mahasiswa. Yang kedua adalah readline-nya, mau ditaruh di mana si variabel tersebut atau nilai tersebut ke dalam variabelnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kan kalau misalnya kita mau input ke dalam data array ke satu, kita tanya dulu nih di sini. Oke, kita tanya dulu, write data array ke satu. Setelah muncul, dia akan dimasukkan ke dalam data nilai ke satu atau array yang ada di sebelah situ. Nah, ini kalau kita punya 5 array kan kita tidak mungkin tulis 2 baris dalam bentuk, mohon maaf maksudnya 5 kali ya. Di sini ada data array ke satu, data nilai satu, data array kedua, data nilai 2. Nah, kalau datanya ada 5 berarti kita butuh 10 baris. Kalau misalnya datanya ada 20 array yang kita mau input, berarti kalau kita tanya satu-satu, berarti ada sekitar 40 baris gitu. Bayangkan kalau kode data yang di-input adalah 50 berarti butuh 100 baris, kalau 100 berarti 200 baris, begitu seterusnya, dalam bahasa pemrograman Pascal ya. Nah, ada nggak cara yang lebih efisien lagi dalam menginput data array, tapi kita tidak harus menuliskannya satu-satu. Inilah kita pakai konsep perulangan. Bagaimana perulangan di array? Perulangan di array yang paling sederhana, kita bisa dengan menggunakan for. Di mana for itu kan perulangan yang tetap ya nilainya. Jadi misalnya for 1 sampai 10 berarti kita akan ngulang 10 kali. Beda dengan repeat until sama while do-nya di dalam Pascal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mmm, for index berarti kita punya variabel index, apapun bentuk variabelnya silahkan teman-teman gunakan sendiri. Kalau saya di sini pakai index nama variabelnya, dari indeks awal sampai indeks akhir. Berarti kalau tadi di contoh sebelumnya ada for index 1 sampai 5 berarti nanti kita pakainya adalah for index titik 2 sampai dengan 1 to 5 gitu. Indeks awal sampai indeks akhir gitu. Yang, boleh dimundurin boleh, tapi nanti datanya isinya dari indeks paling besar ke indeks paling kecil gitu ya. Nah, biar kita datanya urutan masuk, maka kita masukkan dari indeks awal sampai indeks akhir. Ini ada yang namanya yang akan dilakukan perulangannya. Kurang koma koma, ya nanti ditambahin, kayak gitu. Nah, jadi readline variable array indeks ke berapa. Jadi sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, yang di sebelah sini, itu cuman ini, yang di dalam sini, ini kita gunakan perulangan. Jadi teman-teman cukup, barisnya itu nggak harus susah-susah atau nggak harus banyak-banyak. Cukup dengan 1 2 3 4 5 baris ini, teman-teman sudah bisa menginputkan nilai ke dalam array secara, perulangan. Kita masuk ke contohnya aja biar nggak bingung, gitu. Nah, di sini kan, tadi kita sudah ya, data nilai 1 sampai 5 kita udah isinya. Sekarang buat simpelnya kita lakukan dulu perulangan untuk cetaknya deh, biar kita nggak gunakan ini, gitu. Tadi kan kita butuh variabel index ya, index, titik 2, ini bisa kita ganti yang sebelumnya itu tadi ya, for index 2 sama dengan karena kita tahu indeks awalnya 1 to 5 to in. Nah, ini oke, right, berarti ini kita indeks, koma
kita bisa buang. Nah, sampai sini kita coba dulu, biar nggak ini kita pakai program baru aja, compile dulu, semoga nggak ada yang salah. Jadi, di sini yang tadinya kita butuh banyak baris buat melakukan cetak, kita arraynya jadi kita bisa perolangan sorry nah, ini di ya jadinya. Oke, jadi, di sini kita bisa lihat bahwa dari 1 sampai 5 kita cetak datanya, berarti 10 1, terus 2-nya 100, 3-nya 50, 4-nya 60, dan 5-nya. Nah, kita udah bisa melakukan, cetaknya, berarti kita bisa gunakan untuk inputnya. Inputnya kan tadi, selalu ada 2 paket ya, ada read sama write-nya. Misalnya kita di sini kata-katanya ada put, I, try, ke, itu biar readline-nya jadi kita coba nih, kita muncul nih bahwa ada ya, nah biar jelas, write input nilai array ke satu karena indeksnya dimulai dari 1 jadi 1, nah 50, 60, 40, 100, dan nah setelah di-input terus kita cetak hasilnya di sebelah sini, tadi aja ya 1, 50, 60, 40, 100, dan 90. Nah, oke. Jadi, itulah bagaimana cara kita mengulang arraynya. Selalu diingat dimulai dari indeks biar gampang ya, dimulai dari indeks yang pertama sampai indeks yang terakhir. Nah, perulangannya apapun teman-teman mau lakukan silahkan, mau dicetak, mau di-input, dikalikan, mau apapun bentuknya dan berhubungan sama array itu bisa ya. Nah, jadi, ini format perulangannya. Cukup sekian materi tentang perulangan pada array, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi